Kisah jenazah yang membaca Al-Quran di masa Rasulullah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada mayat dari golongan waliullah membaca Al-Quran di dalam kuburannya sendiri. Hal itu diterangkan di dalam kitab Syahru Asy-Syudur bi Syarhi Hali Al-Mauta wal Qubur, karya Al-Muhaddis Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Tirmizi telah mentakhrij hadis dan menghasankannya. Begitu pula halnya dengan Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Hadis tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sebagian sahabat Nabi SAW pernah mendirikan sebuah kemah di atas kuburan. Mereka tidak menyangka bahwa tanah itu adalah kuburan. Tiba-tiba di dalam kuburan itu terdengar ada orang sedang membaca surat Al-Mulk hingga selesai. Kemudian sahabat mendatangi Nabi SAW dan memberitahukannya kepada beliau. Lalu beliau bersabda, surat Al-Mulk itu adalah munjiah atau penyelamat dan mani'ah atau penghalang yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Di dalam kitab Ar-Ruh, Abul Qasim As-Sa'di berkata, ini merupakan pembenaran dari Nabi SAW bahwa seorang mayit juga membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Sementara itu Abdullah juga pernah memberitahukannya tentang hal itu dan Rasulullah SAW pun membenarkannya. Imam Kamaluddin bin Azam Lakani berkata di dalam kitab Al-Amal Al-Maqbul fi Ziarah Ar-Rasul, hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa seorang mayat membaca surat Al-Mulk di dalam kuburnya. Di dalam riwayat ini disebutkan tentang pemuliaan Allah kepada sebagian wali-walinya dengan membaca surat Al-Mulk dan menjalankan sholat di dalam kuburnya. Karena ketika hidupnya dulu mereka pernah berdoa memohon kepada Allah akan hal itu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan para walinya dengan menetapkan mereka berbuat taat dan beribadah di alam kubur, maka sudah barang tentu para nabi lebih berhak untuk mendapatkan ketetapan itu. Berkata Al-Hafidz Zainuddin Ibnu Rajab di dalam kitab Ahwal Al-Qubur, Allah telah memuliakan sebagian penghuni alam barzah dengan berbuat amal soleh di dalamnya, meskipun mereka dengan hal itu tidak mendapatkan pahala karena amalnya telah terputus oleh kematian. Namun amalnya itu masih tetap berlaku baginya. Dengan itu dia dapat bersenang-senang dalam berzikir kepada Allah dan berbuat ketaatan kepadanya, sebagaimana yang dirasakan oleh para malaikat dan penghuni surga di surga. Meskipun dengan hal itu mereka tidak mendapatkan pahala, karena zikir dan ketaatan itu sendiri merupakan ketaatan yang lebih besar daripada seluruh kenikmatan dan kelezatan penghuni dunia. Betapa nikmatnya orang-orang yang telah memperoleh nikmat bisa lakukan seperti itu dengan berzikir dan taat kepadanya. Abul Hasan bin Al-Barra meriwayatkan di dalam kitab Ar-Raudhah dari Abdullah bin Muhammad bin Mansur telah menceritakan kepada saya Ibrahim Al-Haffar. Dia berkata, saya menggali kuburan, kemudian nampak batu bata, lalu saya mencium bau minyak misik. Ketika batu-batu itu terbuka, saat itu juga seorang syekh sedang duduk di dalam kuburannya sedang membaca Al-Quran. Ibnu Rajab berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Muhaid, pakar hadis Abul Hazad Yusuf bin Muhammad Asy-Syurramari telah menceritakan guru kami Abul Hasan Ali bin Al-Husain As-Samari, seorang khatib di Samira, seorang muslim yang soleh, memperlihatkan suatu tempat dari beberapa kuburan yang tidak pernah sepi. Lalu dia berkata, dari tempat ini kita masih akan terus mendengar bacaan surat Al-Mulk. Wallahu a'lam. Kisah ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran yang mengabarkan bahwa orang yang mati di jalan Allah akan tetap hidup dan diberi kegembiraan. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.